Jadi bagaimana siapapun yang merawat karya, melakukan karya itu harus pinter-pinter meramu pesan kan gitu kan, pesan. Kita hidup itu kan tugasnya juga harus menyampaikan pesan itu Ya, dengan maksimal kan gitu. Siapapun manusia. menyampaikan ayat yang sebenar-benarnya. Betul. Jadi gak usah munafik. Betul. Misuh ya misuh. Iya. Ibaratnya memang itu rasa. Iya, Rasa yang betul. dikasih diekspresikan sudah. Misalkan seperti itu. Cuman kadang-kadang kita kan punya moral, punya Betul. ini. Ada batasan-batasan pada kelompok-kelompok manusia ini kan ada yang hanya sekedar tahu, mengerti, paham kan gitu kan. Iya. Jadi kalau secara umum mungkin bahasanya seperti itu. Tapi kita kan gak bahas itu toh. Iya. Gak bahas jeroan lah kira-kira ngono ora waktune. Soalnya ono apa isun, ono mak isun, ono biapeno nang ngono delon. Kan terus jarene kari nuwek-nuwek lah ndak. Insyaallah tidak begitu. Enggak, Kami sebenarnya bukan nuek-nuek. Hmm. Segala sesuatu sebenarnya ya itu semua. Anak kecil aja itu sebenarnya tua loh. Oh ya. Percaya nggak percaya, anak kecil itu Ya. malah justru lebih tua dari kita sebenarnya. Dalam arti yang apa namanya yang apa ya istilahnya pada pemahaman tertentu lah gitu. Tapi Iya. secara umum bahwa anak kecil tetap lebih muda dari kita ini kan seperti itu. Tetapi di situ ada ilmu-ilmu yang menurut Mas Arif itu tadi. Jadi itu kita tidak bahas itulah. Balik lagi tadi itu. Jadi saya mendengarkan lagu-lagu sampean itu jingkrak-jingkrak dan nyenengke, masih jingkrak-jingkrak. Bagaimana sampean bisa mengaplikasikan, mewujudkan ekspresi seperti itu Mas Arif? Apakah cara wong Banyuwangi bengkak? Apa ya? Tapi justru malah menjadi perekat, justru menjadi magnet bagi banyak orang. Dan lagune sampean iki ora kaya iki ngono. Sampean ada semacam apa ya? Cara kerajaan lagu Khas sendiri, jenis kan? ya seperti itu. Ngerti? Ya. Seperti apa itu? Jadi kembali lagi ke ini. Jadi ada beberapa, ada musik keroncong, ada musik dangdut, ada musik, kita punya ruang sendiri-sendiri. Kebetulan pada saat itu munculnya karya yang pertama itu, aku tuh gak kepengen musik itu ada batasan aturan gitu. Sak bebas-bebasku, sak enak-enakku kan gitu. Sesuai dengan cahedan itu ta wis ya. Sak enak-enakku. Wong ya musik itu sebenarnya kan ya bebas. Ya. Makanya kalau dulu itu ada genre reggae full, dangdut ya full ini. Sekarang diacak pun juga bisa. Karena sekarang begini, intinya bagaimana ngomong nih marketing itu sebenarnya bukan ngomong nih untung hasil ya. Marketing kan macam-macam. Marketing dalam bentuk karya supaya ini bisa nyampe ke orang, itu kan butuh marketing. Butuh apa ya, siasat. Nah sama orang berdakwah sekarang itu wis disampaikan ngene gak kena, sampai ngene gak kena, akhirnya banyak kemasan. Daerah dulu Wali Songo untuk masuk ke itu ada gawe wayang dan sebagainya. Bagaimana supaya ini bisa masuk di situ, kita banyak cara lah. Maka dari itu pada saat itu aku kepengen duit cara lain, kepengen cara yang lain tapi masih bisa dinikmati. Bagaimana orang itu gak terus susah aja kan gitu. Iya. Dan kelompok terutama kelompok pemuda ya, golongan muda itu, kalau misalkan Mas Arif ini lagi pentas, saya melihatnya itu ada banyak dalam tanda kutip teman-teman dulur-dulur adik-adik isun yang seusia itu, yang biasanya di luar atau mungkin sing tato damit seperti itu, justru mendekat. Dan misalkan kalau saya boleh ngomong, ketika Mas Arif pentas di situ, Mas Arif menjadi rajanya untuk mengarahkan kemana saja. Kira-kira gitu kan. Maka ini penting sosok seperti Mas Arif itu untuk mengarahkan. Saya yakin Mas Arif dalam penjelenterannya tadi sebagai sosok, sebagai penyanyi, arahnya pasti positif. Selama dalam arti, orang kan tadi itu untuk bisa menyampaikan pesan itu dengan macam gaya, macam ramuan lah kira-kira. Nah ini mewakili dari sekian banyak cah-cah itu tadi lah. Kelompok muda seperti itu luar biasa. Kira jahitan gitu. Nah, apa target Mas Arif ketika sampean berstyle seperti ini, Capudi Diwali apa itu kan mewakili sudah
ada ekspresi yang luar biasa dibanding dengan teman-teman yang lain, penyanyi-penyanyi yang lain kan ini style yang mungkin menjadi magnet kelompok masyarakat pemuda yang lain kira gitu kan. Apa target Anda apa kira-kira dalam Yang pertama saya dulu pertama kali kan tampil itu kan singletan. ya Pakai singletan. kuplungan gini. Artinya udah karya itu gak ada batas. Itu saya hanya ingin memberikan gambaran kepada anak-anak muda, ya arek-arek pada saat itu era sebaya saya atau di bawah saya atau di atas saya. Berekspresilah lah segala hal wis. Ora perlu kowe ada peraturan sing harus jasan, harus sepatuan, harus kan nggak perlu. Intinya begini. Nah, ini intinya ini. Karya itu nyata, nama itu kosong. Wis sak besar-besar namamu ra nek karyane Pak nggak angel kon terkenal. Ndelio model piye? Mbok masuk ndeli oleh enek karya. Pasti orang yang dinikmati kan karyanya itu. Maka yang diingat sejarah dulu itu apa? Apa sosok orangnya? Kan enggak. Sesuatu hal yang ditinggalkannya tuh. Iya. Bekas yang ditinggalkan dari perilaku dan sebagainya. Baik. Kan itu yang kemudian menjadi ukiran sejarah. Ya. Menceritakan tentang sejarahnya si A misalkan. Yang diceritakan kan perilaku orangnya, bukan jenenge wonge iki kan. Ya. Nah, maka udah pemuda anak muda karya wis model piye terserah wis entah mau berkarya tentang kerajinan tangan entah apapun bikin sesuatu hal yang bisa menjadikan kenangan yang manfaat gitu loh. Iya. Apalah kalau sekarang memang anak muda, ini contoh gini misalkan. Anak muda itu diwai ya dulu era samproh misalkan, samproh. Ya ini mohon maaf, ini aku ngomong yang sebenar-benarnya. Era samproh, jeret. Terus sekarang misalkan disajikan samproh. Ya orang yang suka samproh itu kelompok orang-orang tertentu. Bagaimana supaya intinya di dalam lagu samproh itu kan ada pesan moral di situ. Iya, betul. Bagaimana supaya pesan moral ini tetap ada secara syair, Iya. secara kata-kata, secara syair Pesan moral, pesan moralnya. Terus kemudian ini bisa menyebar ke segala penjuru. Ya maka tadi yang saya bilang dari awal tadi kan musik itu tadi. Ya. Maka ya apa musiknya ki kok contoh ini misalkan lagune siapa itu Gus siapa itu yang Tuwarga tansah lalalange arek muda arek mabuk arek nganu ya apal seneng. Iya. Secara notasinya enak, musiknya enak. Bodoh karo gini lah. Sampai banyak sekali lah anak-anak ini yang suka lagu bahasa Inggris padahal ra ngerti artinya. Iya. Yang diambil apa? Notasi iramanya itu. Notasi iramanya itu enak. Jadi sehingga malah hafal padahal gak ngerti artinya. Ya enggak? Iya. Nah, maka dari situ aku menarik garis kesimpulan, oh iya. Alangkah baiknya misalkan ada syair pesan moral ini kita sampaikan dengan cara musik arogan. Tapi intinya kan pesan moralnya ada di situ. Wong yo musik sing arogan musik tutup wonge kan gitu. Iya. Nah, tapi kan akhirnya ya pancen arek muda pengine ngono kuwi. Akhirnya kan bisa masuk di situ. Iya. Ya zaman itu tadi ya, zaman tadi itu mengikuti. Zaman. Jadi mungkin kalau ya saya tangkap obrolannya Mas Arif itu bagaimana mengakomodir senengnya para pemuda sekarang gitu ya. Tetapi tidak meninggalkan roh dalam arti itu pesan yang edukatif, pesan yang baik yang disampaikan gitu kan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa ini baik, tetapi bagaimana mengakomodir senangi konco-konco dulur-dulur adik-adik itu. Artinya kalau saya tangkap bahwa nek arek-arek iki senenge ngombe kopi kabeh iki. Ngono kan ya. Nek kabeh seneng ngombe kopi, gak apa-apa ngombe kopi kabeh, tetapi arah daripada ngombe kopi ini diarahkan kepada pesan-pesan baik. Iya. Tidak melepaskan dari apa-apa yang menjadi. Wah, aku itu malah pengen gila. Kepengen gini. Kita tuh kan wis kumpul arek embongan, arek wis macam-macam kan gitu. Ternyata di situ itu ketika kita ngobrol-ngobrol banyak kepada mereka-mereka enggak ada yang tidak memikirkan masa depan, tidak ada. Ya, ternyata semua sak berandal-berandale wong tetap memikirkan masa depan. Mas yo jare edan, cak edan itu tetap memikir masa depan. Ya. Maka terkadang kalau awake dhewe iki ya jenenge hidup bersamaan ya. Hidup bersamaan itu jadi
ginilah. Sampean tak tanya. Duwe kanca sampean iki sugih sukses. Terus duwe kanca ndelalae wonge uripe iki soro kabeh. Kira-kira iki ya bangga aku sugih dhewe sak koncoan. Tapi kira-kira konco nyusahne ade gak? Iya iyalah. Kan nyusahne ade. Tapi lebih asik meneh lek padha-padha sugih kan penak. Padha-padha bahagiane, padha seneng kan penak. Nah, maka di situ kepengen ya namanya kepengen enggak tahu nanti dikabulkan atau tidak. Amin. Ya, Ada misalkan ini. Kok contoh, arek saiki iki dibukane diweki pelatihan kerja gratis bahkan disangoni kadang-kadang nggak tertarik gak minat mungkin ada sesuatu hal yang kurang ada pancingan yang menarik ada kurang keliaran di situ dia di situ nggak bisa bebas dari sebagainya aku malah kepungin malah mau kok jadi iki enek suatu tempat di situ ada ajang musik kue ape breakdance musik kue ape cangkruk ape sak bebasmu. Terus nek kono nek samping nek di area satu lokasi itu ada pelatihan kerja, ada apa dan lain sebagainya. Dadi wasik berekspresi musik, nek sir musikan yo ning kono kuwi, sir belajar megawe ning kono kuwi, sir enek edukasi apa sing sifatnya saling tukar pengalaman ya ada di situ. Itu kayaknya arek lebih aku bebas nek kene gak perlu gak seragam aku. Nek kene perlu. Lah memang kan ada beberapa kelompok yang memang gak suka resmi kan gitu. Iya. Lah, terus bagaimana untuk menyajikan makanan lauk pauk sing modele arek ngono doyane senengane ora doyan sate senengane mek sego pecel. Iya. Ya harus kita sajikan. Pengennya aku kepengen lah ada orang yang bisa memberikan fasilitas seperti itu mbuh sapa lah sing sugih-sugih kuwi lah. Luar biasa idenya, gagasannya Mas Arif ini. Jadi Mas Arif itu punya semacam ide gagasan. Tidak semua orang yang diibaratkan Mas Arif itu seneng sama sate gitu kan. Lah Mas Arif menawarkan ketika ada para pemuda yang sudah melalui lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa balai pelatihan tetapi mereka outputnya tidak maksimal, maka Mas Arif ini aku gak ono fasilitas wis kira-kira gitulah. Gak ono fasilitas sing aku tak ramu dhewe menu yang harus saya sampaikan. Tetapi mereka searahkan berkarya untuk membangun negeri ini, untuk kebaikan ini, kira-kira begitu. Nah, jadi Mas Arif menelurkan ide gagasan itu, tidak tahu tempatnya di mana, didukung oleh siapa. Tapi saya harap ini ide baik. Saya berharap pemerintah dengan obrolan bengi ini, ngobrol bengi sama Mas Arif ini, mungkin pas anak sing delok, mungkin Bu Bupati atau Pak Sukira gitu sebagai mungkin mendengarkan ini, ponakannya ini. Gak niat rono aku Pak De. Gak pokoknya intinya aku mikir pengen bercerita. Loh, ketika memang ada ide gagasan baik, kenapa tidak? Aku kan begitu. Kadang begini, melihat suatu hal yang contoh ini misalkan. Rata-rata ya. Arek-arek sing liar-liar di jalanan rata-rata ya broken home ya. Terus kemudian yatim dari kecil ya, rata-rata seperti itu. Saya gini Pak, kalau di dalam ngomong nih rada kan si CDI wes enggak banyak kewajiban kita untuk menafkahi arek yatim ya di aturan kadang ada yang sampai menginjak balik, setelah balik wis gak begitu berkewajiban kan itu. Duh, padahal rawan-rawannya arek yatim itu, rawan-rawannya anak yatim itu ketika setelahnya itu malah rawannya itu dan biaya banyak-banyaknya di situ. Duh, kemudian dari bibit awal itu lek gak di contoh misalkan sekarang ada anake teman kita lah yang meninggal, dia masih kecil. Awak dia kayak mesakne gitu. Kalau rada gede sithik greget nih. Lah lek gregetnya kadang-kadang kita kasih sayangnya sudah berkurang Pak di situ. Berkurang. Lho iki arek iki terus sampai dipikirne padahal iki lho justru tugas yang semakin berat kan. Lho justru malah sing ngene iki tantangan. Gak terus kemudian wis dijarne peh wis dewasa peh balik dijarne. Justru malah anak yang seperti iki sing malah dadine liar. Aku banyak sekali menemukan di jalan seperti itu. Makanya lek misalnya begini ya, acara pengajian Isra Mi'raj santunan lah setahun pisan ya Pak. Iya duwe dhuwit piro sih akeh cukup tah dige urip aja setahun saulan ora cukup paling Pak tradisi ya ta
budayane, yang penting wis iso wis pencitraan lah seperti itu dan sebagainya. Setelahnya kuwi lho apa? Piye? Itu yang tidak dilihat oleh pihak-pihak manapun ya. Artinya kelanjutannya dari apa namanya ya, proses kehidupannya itu yang banyak kita lupakan bahkan. Maka kalau padahal ada itu rawan-rawannya, iya, butuh perhatian. Padahal setelah balik, setelah apa, orang-orang misalkan anak-anak kita yang mungkin ditinggal tadi itulah terlantar atau apa yatim, itu setelah balik itu butuh perhatian, pendampingan yang serius. Serius. Nah, siapa yang mendampingi itu? Saya pikir tidak semuanya pihak, tidak semuanya orang barangkali. Nah, mungkin Mas Arif melalui karyanya di dunia musik, kalau tidak salah mungkin Mas Arif sudah banyak anak yang sudah didampingi kira-kira gitu. Padahal bersama-sama. Padahal yang ruwet-ruwet di negara ini masyarakat yang broken, ya nggak? Iya. Lek sing wis nyaman, tenang, sugih, istilahnya usahanya sudah lancar, dia diam-diam saja kok. Nah, maka ya dikasih solusi. Solusinya dari sedini mungkin, bukan pada saat lek bagiku lah, dibai sumbangan untuk usaha dan sebagainya. Ya solusi. Tapi kan langkah baiknya pada karo ngene, Pak. Podo-podo diculne iki wis. Usia sama. Lulus SMA diculne. Iki arek iki males goblok pekok ya ta. Anake wong sugih karena biasa dimanja. Diweki dhuwit, diweki bekal dhuwit 1 juta taran. Terus sama arek sing wis terlatih, terdidik, punya keterampilan dan sebagainya. Podo-podo diculne wis. Tak nek ndi wis kon merantau bareng ngono. Ya. Saya yakin bertahan hidupnya paling malah yang ini. Iya. Lek sing iki malah ngentekni dhuwit tok. Iya. Paling entek bar wis bingung ngarepe dhewe kan gitu. Maka lek enek koyo media tadi yang saya katakan seperti itu. Contoh misalkan arek liar, entah anak yatim di situ dididik mulai dari nol iki lho. Kowe ape belajar komputer nek kono enek. Kowe ape bermusik nek kono enek, nari-narian nek kono enek, nek kono. Jadi kayak semacam itu kampus jalanan lah bahasane. Iya. Kampus jalanan di situ. Betul. Akhirnya apa? Ketika sepulang sekolah dikasih kegiatan belajar mikir nek kono, nah nanti diarahkan melok kono, dididikan melok nek kono dan sebagainya. Kan arek iso gak sampai terus nganu nakal terus. Lho nakale arek iki kan karena berontak, Pak. Satu berontak keadaan, yang kedua lingkungan. Lele misalkan iku wis diweki lingkungan yang nyaman di area kebebasan, seolah-olah itu area di situ adalah area kebebasan koyo arogan-aroganon. Padahal kan nek kono kan terus diawasi awake dhewe, dikonconi. Makane nek kono wis aja macak dadi guru. Dadi guru malah nyengkre kabeh. Dadi kanca, ngancani ae lho, ngancani apa karepe kok ditutne. Pokoke karepe jangan ada formalitas lah kira-kira. Kasih sedikit ruang kebebasan pada mereka agar pesan-pesan kebaikan, bangunan kebaikan itu. Kan ya macam-macam tau Pak orang itu senengane. Enek sing senengane resmi, enek sing senengane gak resmi, enek sing senengane resmi, ya enek dhewe omahe. Nek sing resmi kan wis ketok-ketok nang kono. Enek dhewe omahe. Yang tidak resmi ini bagaimana? Yang tidak resmi iki mau kan anu, padahal iki yang tidak resmi akan mempengaruhi banyak orang. Karena orang yang resmi-resmi itu biasanya tidak resmi itu butuh otak-otak kayak cahidan kira-kira gitu. Tapi bangunan kebaikannya lo ya sama. Kita punya target yang sama kan gitu ya. Ya wes intine piye ya aku biasa kumpul-kumpul dengan arek di situ mesakne gitu Pak. Saya tuh kasihan sama mereka kasihannya begini loh. Lawang masa tedek ngopler mabuk sing ngono-ngono kuwi. Alah tibake ndelalala bahasan nganu lek curhate ya Bangkah. Ibuku, bapakku sing rono sing pegatan cerai begitu kepengin ditelepon ae sampai mancing-mancing piye kan seperti itu. Makanya lek wis enek jadi gini lah. Piye ampre arek-arek iku hidupnya enggak tergantung pada orang tua. Enggak nuntut wong tuwek babah wis. Wong tuwek sing ngapene ngene bene. Tapi dia sendiri ketika dikasih media seperti itu kan akhirnya bisa berpikir dewasa untuk menentukan nasibnya sendiri. Wong ngono kuwi lingkungan lho Pak Men. Lingkungan ketika kita tuh berada di lingkungan misalkan iki lingkungan arek liar kabeh wis dituwampung ning nggon satu area itulah yang saya katakan tadi. Cerwet nek kono. Nah, tapi di situ ada kegiatan positif enek bal-balan, enek opo nah, positif. Minimal itu nanti di sini akan ini mata rantai tuh enggak seres seperti itu. Si ulung arek-arek kuwi
ini aku kumpul arek-arek ku lek dikongkon kegiatan, ayo mel aku nanti pengajaran yang gelem. Ayo sosial malah doyan malahan. Malah seneng. Lha ini enggak nganu lho ya. Berkali-kali saya buktikan seperti itu. Lek sing dia ngomongnya arah sosial wis seneng. Lek kongkon gledhu ngene ngrungokne pengajian. Angop ngantuk. Lah ini aku ngomong real bukan ngomongnya apa. Maka bagaimana cara masuk di area itu? Kan jalannya itu tidak harus dipikir resmi semua. Betul. Tidak harus dipikir resmi semua. Jadi jalannya tidak harus digunakan melalui jalur formal. Tidak harus melalui jalan resmi. Kan banyak toh Pak arah yang dulu mantan preman tatoan sembuhan bahkan ini tato terus kemudian insaf. Iku lek sing edukasi orang-orang seperti itu malah menyentuh. Daripada wis iki contoh wis. Aku sudah ngomong real aja. Iki enek arek iki ura-uraan iki wis. Iki arek iki berkumpul gitaran mabuk. Kemudian ada seorang kiai. Yang kiai ini tuh niatnya tuh baik, kepengen jane ngumpuli arek-arek kuwi mau iso bareng-bareng iso gitu. Urung kober ngomong, sik lagi utuk-utuk moro tok dhek sungkan-sungkan karepe dhewe ngalih. Iya. Bagaimana kita mau menyampaikan bisa tersampaikan pesan itu. Loh wong dicedeki wis ngalih. Ya. Tapi like, misalkan saya nyedeki dengan orang lain, figur lain arek sing wis tato memang mantan dari di situ. Asik gitu. Malah justru malah dirungokne gitu. Yeah. Maka kan macam-macam kelompok-kelompok ini. Bagaimana cara kita itu macam-macam. Enggak bisa semua harus dipukul rata, harus pakai yang seperti ini enggak bisa. Enggak bisa. Itu di situ harus peka kita di situ. Betul, harus peka. Ngonconi mereka itu penting. Karena mereka itu tak pikir wis to sak nakal-nakale arek, sak kurak-kurake arek. Ya ta? Lek roh ibuke ditempilingi wong gak trimo. Iya. Utawa roh orang tuanya meninggal nangis. Padahal paling lek sing gak nangis paling 0, lah. 0, paling sing orang tuanya dimatikan sendiri, dimatiin sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya kan wujud-wujud berontak dia yang kadang orang tua itu tidak menyadari bahwa wong tua merasa bener terus sih susah, Pak. Angel merasa bener, makanya aku kadang-kadang ngrungokne arek-arek kuwi wis ibu ngomongi cowok dan sebagainya. Kadang-kadang ngene lucu ya, Pak ya. Ya kehidupan iki cerita kehidupan. Ada dua anak muda. Ini orang tua. Lek ngomong nih pengalaman arek loro iki jelas dibadok wong tuwek lah. Ya. Wong tuwek itu secara usia dan sebagainya itu wis pengalamannya udah dapat ya. Sudah melaluinya. Wong tuwek iki tau enom, sing enom rong tau tuwek. Lah, tapi iki lek curhat-curhatan karo kancane iki tambah masuk daripada curhat-curhatan karo wong tuwek. Betul. Kalau wong tuwek lek curhate megur nyalahne tok. Lha akhirnya dadi arek iki apene curhat ya wedi ape nganu, mbayakane to. Duwe anak wis dige kanca ngono lho aja dige koyo anak resmi-resmi. Aku mah nek kehidupan yang resmi enggak seneng saya. Saya nggak suka ya kehidupan resmi. Punya anak itu tidak hanya dijadikan sebagai anak, tapi buatlah juga sebagai teman. Nah, teman ya kadang-kadang nggak kudu ngalah gayane. Karena untuk bisa menyambungkan tadi itu, menyampaikan pesan-pesannya itu. Wah, luar biasa Mas Arif ini. Kami lek di terlalu arek kudu resmi, kudu nuruti wong tek, kudu begini-begini terus ya aduh. Ya jerene Gus Dur piye? Lek enek kucing kecemplung sumur, orang mungkin didundungi timbo, ya kudu melok nyemplung baru diangkat kan gitu. Ya, nyemplungnya kan sementara pada saat menolong saja, tapi kan ya nyemplung juga. Betul. Ora iso terus kemudian apa maneh cuma celuk-celuk ayo enggak bisa terus bisa. Makanya ya wis, ya itulah. Ya sekarang itu memang bibit-bibit nganu aku kadang-kadang itu gini lagi. Apa ya? Ya mohon maaf ini. Wis aku wis ngomong sapa enek wis blak aja. Ngobrol bengi itu santai aja. Blak ya. TPQ. Pendidikan TPQ itu sukses bukan main. Bos, luar biasa. Sukses kenapa? Bisa menjadikan sebuah budaya. Ngaji di sana kemari itu semua TPQ lah tradisinya. Bahkan ini kan TPQ kan bukan menjadi suatu kewajiban anak, beda dengan sekolah. Lek gak sekolah iki mesti entuk ijazah dan ijazah itu dibekal bekal daftar lamaran pekerjaan. Lek ijazahne TPQ apa dadi syarat itu? Kan ndak. Iso didadekne syarat lamaran pekerjaan ndak. Lah, maka kesuksesan ini sebenarnya luar biasa. Lantas kemudian
lek misalkan ini menjadi luar biasa kegiatan iki nyapa kok gak diterus nih. Mari TPK iso ngaji wisuda. Lewis SMP wisuda. Setelah wisuda dia sekolah iku lho iki rawan-rawan nih kayak seperti itu anak yatim lho. Rawan-rawan nih akhlak ini. Rawan-rawannya. Tapi lek ketika lek iso diterus nih dan kemudian ikut diterus nih diniyah iki lek gitu versi agama saya ya. Diterus diniyah, akhlak dan baca kitab dan sebagainya. Kan lebih enggak usah golek murid neh to lho, murid-muridnya kuwi garek terusne. Ora usah diwisuda lah wis. Naik kelas gitu aja. Nah, contoh iki misalkan, aku kenapa bilang TPK sukses. Saiki anak ngaji, misalkan di TPK Rogo Jambi, ngaji sret. Suatu keadaan yang sangat memaksakan satu keluarga itu harus pindah ke Genteng. Pak, ngajinya pindah di Genteng. Pertanyaannya apa? Sudah sampai jilid mana? Rapatnya mana? Lah kan seterusnya itu. Padahal ini kan cuman ini kan budaya tuh ini, bukan beda dengan sekolah lah ya. Sekolah kan resmi struktural lah gitu. Lah iku lah iso. Lah nyapa misalkan dia harus SMP ke sana. Oh, aku sudah SMP nek kono diniyah nek kono diniyah nek. Engko diniyah nek kono gak aku budal SMA. Nek kono oh aku sudah di jilid ini, di kitab ini misalkan diteruskan. Tinggal meneruskan aja iman-iman sebenarnya. Jadi harapannya Mas Arif mungkin ada semacam wadah. Tapi sebetulnya di dunia pendidikan itu sudah ada pendidikan akidah alak. Artinya mungkin saya menangkap Mas Arif yang disampaikan Mas Arif itu ya itu tadi lah wis di luar formalitas kira-kira gitu ada seperti itu ya. TPK kan tidak ada apa ijazah ngono kan? Ya, enggak ada ijazah tapi orang mau semua. Ya. Dan arek cilik iku lek gak melok ngaji kelejingan nek omah dhewe tengah kayak kipas angin. Tolah. Satu hal lagi yang mungkin dibutuhkan ya silaturahminya itu kekancan itu tadi. Iya. Itu adalah dasar-dasar bagaimana bersosial masyarakat dan itu penting. Jadi ada kelanjutannya dari TPK tak tahu namanya apa kira-kira begitulah. Tapi tetap di luar dari yang formal gitu. Tapi isinya sama kira-kira kan gitu. Karena tidak semuanya orang butuh mendapatkan sesuatu yang baik itu melalui secara formal. Itu yang satu. Jadi dijadikan masjid TPK itu dijadikan semi pesantren gitu loh Pak. Mulai dari dasar mengaji, kemudian menguji cara membaca kitab dan seterusnya itu. Nah, itu kan bisa. Kadang-kadang begini, ada yang lingkungan, ada yang anak itu di pondoknya gelem karena mungkin masih suasana kasih sayang kerinduan dengan orang tua gak bisa terpisahkan. Ada ya semua harus dijawab lah di situ. Harus dijawab. Betul. Harus dipaksakan kabeh kon mondok gitu loh. Itu tadi kan cerita soal wadah-wadah ya, tempat-tempat ya Mas Arif. Selama tempat atau wadah itu untuk kebaikan it's okay, baik formal maupun non formal. Saya sepakat itu. Kan begitu ya Mas Arif ya. Lah Mas Arif kalau misalkan saya boleh tanya ke Mas Arif ini kan mewakili dari Cah Edan lah dalam tanda kutip maksudnya. Tapi saya percaya Mas Arif Cah Edan ini adalah memiliki karya-karya yang luar biasa dan menjadi magnet. Ya bentuk AI mungkin bedigalan, bengkak gitu kan kalau bahasa musiknya begitu. Tetapi cara pikir dan perilakunya dalam arti target untuk membangun kebaikannya tidak akan lepas dari bangunan itu, kira-kira begitu. Apa rencana Mas Arif ketika Mas Arif menjadi sosok Arif Citeng ini di dunia musik kepada pemerintah dengan kondisi yang ada hari ini Mas Arif? Jadi ya cuman begini aja lah. Sekarang itu pemerintah kan yang ditangani yang terumit adalah noto warga, noto rakyat kan. Jadi rakyat enek sing bandel, enek sing memang sudah bisa diarahkan, enek sing pro, enek sing kontra dan sebagainya. Sebenarnya itu mengapa timbul seperti itu sebenarnya kan kadang-kadang karena tingkat keilmuan seorang warga kan gitu kadang-kadang. Dan tingkat dan macam-macam psikologis seseorang karena keadaan. Maka sebenarnya umpama mulai sedini mungkin ditata tentang jadi memberikan ilmu tentang hati bukan hanya akal gitu loh. Maksud saya itu ketika nanti hati yang disentuh
insya Allah akal akan cerdas. Oke. Kalau yang disentuh akal, hati bisa jadi jahat. Karena ngakali sing opo diutak-atik hukum kadang diutak-atik piambre aman, piambre ngene liwat selindut liwatnya macam-macam kan gitu. Tapi lek ngomong nih hati, makanya lek ngomong nih hati pada karo ngene lho, umpama di dunia ini ndak ada kitab entah agama apapun. Kira-kira ada nempling wong kira-kira atine dhewe piye lek ngomong gaya hati kan gitu. Jadi ternyata enggak enak. Engko lek wis ngono iki iso harmonis. Kayak tapi kan yo butuh proses waktu lama. Lek gak sedini mungkin. Betul. Mau kapan kan gitu. Oke. Luar biasa. Kemajuan secara akal, kemajuan secara perekonomian, kemajuan secara kan orang bisa sukses itu kan ada 2 jalan. Yang satu karena kecerdian dan kelicikannya, sehingga dia bisa menjadi orang yang kaya sukses, tapi menyakitkan. Enek yang sukses itu karena memang dia tuh dengan hati. Aku itu pernah punya pengalaman seperti itu. Saya dulu kan pernah bekerja jadi biro jasa. Biro jasa apa itu? Biro jasa janda itu apa? Perpanjangan STNK. Jadi begini. STNK. Kok contoh misalkan, Pak, dulu itu karena memakai jasa saya, dulu itu pernah metode seperti ini. Jadi per STNK itu saya ambil 30.000, ada yang 25.000 per STNK. Nah, tapi sekarang pernah tak coba. Ternyata kalau pakai manajemen hati, kejujuran, itu ternyata enak. Jadi contoh gini. Niki Pak, dari sana itu habisnya sekian. Misalnya 100.000. 100.000 dari sana. Ini kira-kira bensinnya sampean apa ning weki aku sae kelas sampean kira-kira ta? Umpama teko Mbrayu Banyuwangi wong weki 20.000 mentolo gak kira-kira? Iya. Malah banyak ta? Malah banyak. Pasti akan lebih. Maka ada orang yang suksesnya dengan jalan itu, pakai manajemen hati. Wonge nyaman. Nah, nyaman. Lek konangan yo ora klejingan, ngomong sakmene tibake sakmene ya. Diomongne sakmene tibake sakmene, ngapus-ngapusi. Ya seperti itu. Jadi ya namanya pekerjaan lek wis gawe itu urusan seperti itu enak, Pak. Hasilnya lebih gede. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi obrolan yang luar biasa malam ini pemirsa. Mas Arif ternyata tidak hanya sebagai seorang entertainment yang mampu menggairahkan penonton di pentas, tetapi ada banyak. Ternyata itu tadi kuncinya, kiulnya adalah dia menggunakan rasa. Tidak hanya sekedar huha-huha, tapi dia lebih memancarkan sebuah rasa, gelombang rasa yang dipancarkan seperti itu. Mudah-mudahan pemirsa, apa yang kami obrolkan sama Mas Arif ada nilai manfaat, ada edukasi yang bisa tersampaikan, mesti itu satu kata atau mungkin satu huruf, kira-kira begitu Mas Arif. Jadi begini, ya, omongan saya tadi yang ngomong bukan Arif. Arif wong bodoh, anggapin corong langgar ngono. Saya itu hanya menceritakan pengalaman dan membuka file pengalaman saya. Ternyata setelah begini saya ketemu orang begini, ternyata mereka itu orang yang saya anggap begini, ternyata hatinya ceritanya kepinginnya begini. Aku hanya mencerita keadaan kejadian yang ada, bukan aku pinter, bukan aku bodoh, nggak iso. Tapi intinya saya menceritakan hal pengalaman gitu aja. Bukan menggurui, bukan orang. Tapi luar biasa. Kalimat yang terakhir ini juga mengandung makna yang paling dalam menurut saya. Bahwa tidak ada orang pintar. Saya sepakat. Orang yang memiliki pengalaman yang dia lalui, itulah orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang pintar. Lain kali mungkin kita bisa sambung ya Mas Arif ya. Yang jelas siapapun orang yang melakukan karya apapun untuk manfaat banyak orang. Dan tidak hanya gelombang pikiran, otak kita, tetapi juga harus menggunakan gelombang rasa atau kolbu. Saya kira begitu Mas Arif ya. Mencari kesenangan yang bisa menyenangkan, mencari kebahagiaan yang bisa membahagiakan, mencari berkah rezeki, yang bisa memberkahi kepada yang lain. Rezeki yang bisa membagikan rezekinya, berbagi-bagilah, sinambung. Amin. Terus amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Arif. Nanti mungkin kita sambung lagi. Dan mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf dengan apa yang kita gesahkan, tapi saya berharap siapapun dimanapun
kita harus bangun bersama apa-apa yang menjadi kebaikan ini dimanapun, dan tetap menjadi satu kesatuan yang luar biasa, kolaborasi, kemudian inovasi, kreasi. Kita harus kolaborasi itu. Tidak ada saya, tidak ada Mas Arif, tetapi bagaimana membangun kebaikan dari baik itu sendiri. Saya kira begitu. Sampai ketemu, dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali tetep edan ya. Tetep edan, ojo sampai gak edan. Edan enek neng dalan.